Halo semua, sungguh Tuhan terlebih besar dari apapun dalam hidup kita. Amin. Saat ini saya kembali membagi kebenaran dari roti hidup yang Bapa berikan buat saya dan saya mau berbagi buat kita semua dari Mazmur 35 ayat 1. Dari Daud, berbantahlah Tuhan, melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Jadi di sini bisa diartikan, pernyataan dari ayat ini membuktikan atau menjadi bukti nyata kita mengaplikasikan iman kita di dalam Tuhan, bahwa kita percaya Tuhanlah yang pegang kendali dan yang melindungi kita sempurna. Jadi ketika ada yang ingin membantah kita, yang ingin mengolok-olok kita, yang ingin menyerang kita, menusuk kita dari depan atau belakang, baik melalui perkataan negatif atau tidak membangun, tapi biarlah Tuhan yang pegang kendali atas semuanya, atas bibir kita, atas pikiran kita, atas hati kita, atau atas tindakan kita. Jangan diri kita yang pegang kendali ketika merespon hal-hal yang gak enak, yang menyerang bahkan sudah ada di depan kita. Tetap Tuhan ingatkan di sini, serahkan kendali itu. Ibarat penunggang kuda sedang mengendarai kudanya. Ibarat kita penunggangnya dan kuda yang kita miliki sedang diserang sama orang lain atau sama kuda lain sampai jatuh kuda kita. Dan secara jasmani kita kan yang pegang kendali atas kuda kita, kedua tali yang menggerakkan kuda itu kita yang pegang kendali. Tapi di sini Tuhan bilang, tetap biar Tuhan yang pegang kendali atas apapun yang kita rasa kita yang miliki, atas harga diri kita, atas nama baik kita, atas segala apa yang kita banggakan. Tetap ketika ada yang ingin menyerang, ada yang ingin melukai, tetap biarlah Tuhan yang pegang kendali atas emosi kita, atas niat hati kita yang hendak membalas kejahatan dengan kejahatan. Biar Tuhan yang ambil kendali. Kita serahkan kendali itu ke Tuhan. Karena kalau kita sedang kebawa emosi, terus kendali itu tetap kita pegang, ibarat pelatuk kuda yang kita pegang, akan kita gerakkan makin emosional, makin gak beraturan, makin beneran jatuh ke jurang kamu sama kudanya. Begitu juga makanya Tuhan ingatkan ketika kita diserang, hal-hal yang kita banggakan pun seolah diserang, dicibiri, ayo langsung serahkan kendali itu ke Tuhan. Jangan kita izinkan sepenuhnya emosi atau keakuannya diri kita yang pegang kendali, karena pasti akan berakibat fatal. Karena sering kalau orang terbawa emosi, kalau terbawa keadaan sesaat, sering tidak berpikir jernih atau berpikir apakah itu baik atau tidak. Mungkin ini gak mudah buat kita, tapi Tuhan ingatkan di sini, ayo serahkan kendali itu sama Tuhan. Biar Tuhan yang pegang kendali, supaya kita gak semakin jatuh ke dalam jurang atau ke dalam sikap hati yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu bukan ajaran Tuhan, itu bukan ajaran dari surga. Tetap dari Tuhan, bukan hanya balas
kejahatan dengan kebaikan, tapi kasihilah musuhmu. Kita nggak sanggup seperti itu. Tapi kalau kita serahkan kendali hidup kita, kendali emosi kita, kendali respon kita yang emosional, kendali pikiran kita yang berkecambuk, kendali hati kita yang panas, kita serahkan biar dikendalikan sama Tuhan, biar diambil alih paksa sama Tuhan. Kita paksakan, kita serahkan sama Tuhan. Maka akhir di dalam penyerahan diri sama Tuhan adalah damai sejahtera dan kemenangan dan keluputan dari kehancuran akibat emosional itu sendiri. Wow. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menegakkan keadilannya di atas apapun. Dan ketika Tuhan yang pegang kendali atas semua aspek hidup kita, maka Dialah yang berperang untuk kita. Dan kita menyerahkan kendali hidup kita sama Tuhan, kendali emosi kita sama Tuhan. Itu salah satu wujud iman kita juga. Itu salah satu wujud kita percaya sama Tuhan lebih dari diri kita sendiri. Karena apa gunanya kita berperang, membalas yang jahat dengan yang jahat, buang tenaga, buang emosi, malah makin kepancing emosi, atau hal-hal yang mengarahkan kita ke arah negatif nantinya. Jadi ayo jangan mau tergoda lebih dalam melakukan hal-hal yang negatif. Kembali aja, biarlah perlawanan dan penegakan keadilan itu dilakukan sama Tuhan dalam hidup kita. Bagian kita berserah, bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan izinkan kita alami di hidup kita. Sekali lagi, itu gak mudah dengan kekuatan kita sendiri, tetapi pilihan di tangan kita. Mau menyerahkan kendali emosi kita, kendali respon kita, kendali pikiran kita, kendali hati kita sama diri kita sendiri atau sama Tuhan. Percaya aja, Bapa kita gak akan diam kok. Bapa kita gak tuli, gak bisu. Tapi Bapa kita gak akan bertindak emosional juga. Jadi ketika kita tahu kita semakin sangat emosional, terbawa emosi, ayo lari sama Tuhan dan biar Tuhan yang pegang kendali. Kita terbatas dan kita bisa gampang salah kalau kita di luar kendali Tuhan. Jangan seperti penunggang kuda dan kuda tadi yang karena sedang emosional tetap melaju kencang dengan kudanya. Akibatnya bareng-bareng jatuh ke jurang. Jangan mau kita jatuh ke jurang emosional yang makin merugikan diri sendiri. Dan lebih parah, yang makin membuka pintu kutuk untuk diri kita sendiri. Ayo bangkit, ayo berserah sama Tuhan. Serahkan kendali hidup kita sama Tuhan. Dengan tetap kita fokus pada janji Tuhan, karena di dalam penyerahan diri, di situ ada janjinya yang disediakan buat kita. Kita nggak cuma-cuma kok menyerahkan pengendalian diri kita. Tuhan sediakan segala janji-janji yang layak buat kita kalau kita berserah penuh, menyerahkan kendali hidup kita sama Tuhan. Tapi kalau kita tetap memegang kendali diri kita untuk diri kita sendiri, tidak ada mujizat di balik emosional, tidak ada mujizat di balik kendali dendam. Amin. Mari terus semangat ya.
Kita serahkan kendali diri kita sama Bapa kita. Mazmur 35 ayat 3. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Di sini bisa diartikan, dalam menghadapi hal-hal terburuk apapun atau serangan terburuk apapun, bagian kita tetap berserah aja dan mengimani Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari keterpurukan, dan Tuhanlah yang ambil kendali untuk menghadapi semuanya. Ibarat mencabut tombak dan kapak, ibarat Tuhan menggunakan tombak dan kapak untuk menghadapi segala tekanan yang menyerang kita atau hal-hal yang menyesakkan kita selama ini. Jangan kita pendam sendiri, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti bertindak, tapi dengan caranya, bukan dengan cara kita. Di sini diartikan kapak itu berguna sebagai perkakas pemotong kayu. Jadi itu tajam loh. Kayu aja bisa kepotong, kayu yang keras. Bahkan bisa digunakan sebagai senjata perang. Jadi diibaratkan senjata perangnya Tuhan untuk melawan musuh-musuh kita atau orang-orang yang menyerang menghancurkan kita itu dengan kapak. Dia memotong memisahkan hal-hal buruk yang menyerang kita dari diri kita. Tuhan pisahkan itu dengan kapaknya. Dan di sini dikatakan tombak. Tombak itu adalah senjata untuk berburu dan berperang. Dan di mata tombak itu ada besi yang tajam kan, tombak. Dan kadang lebih diperkeras atau lebih dipertajam dengan alat lain. Jadi kurang apa lagi senjata yang dimiliki Tuhan untuk menghancurkan musuh kita. Tuhan bawa kapak dan tombak. Jadi ngapain kita berperang sendiri? Kalau kita berperang sendiri, membalas sendiri, sama artinya kita gak punya Tuhan dalam hidup kita. Sama artinya kita gak percaya Tuhan mampu tolong kita. Bukannya kita lemah, tapi biarlah kita lemah dalam kejahatan. Bahkan biarlah kita nol dalam kejahatan, dalam pembalasan. Biarlah kita nol. Biarlah Tuhan yang 100 dalam membalaskan, dalam menyatakan keadilannya, untuk menyelamatkan kita, untuk memisahkan kita, memotong segala hal-hal buruk yang ingin mencekam kita, niat-niat buruk orang yang ingin mencelakai atau menghancurkan kita. Tuhan potong itu dengan kapaknya. Tuhan serang itu dengan tombaknya, kapak dan tombak ilahi. Wow, percaya aja, kita tidak sendiri dalam berperang menghadapi hal-hal yang sedang menyesakkan kita. Bahkan serangan si jahat pun yang ingin menghancurkan kita, jangan kita lawan dengan kekuatan kita. Lawan dengan penyerahan diri sama Tuhan. Lawan dengan firman. Firman itu lebih tajam dari apapun kan. Ya, ibarat tombak dan kapak ini tajam, membelah kayu, membelah yang keras, menghancurkan kekerasan-kekerasan yang selalu ingin menekan kita di hidup kita. Setiap orang punya kisah masing-masing, tapi apapun kisah kita yang ingin menyerang bertubi-tubi, percaya aja, berserah aja, Tuhan pasti bertindak. Amin. Ayo berserah penuh sama Bapa kita ya. Mazmur 35 ayat 5. Biarlah
mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. 35 ayat 6. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Diartikan sedikit di sini, sekam itu adalah dedak atau sisa-sisa dari kulit padi, bulir-bulir padi, lembaran kering, bersisik, dan gak bisa dimakan, jadi menjadi sisa-sisa. Jadi di sini diberikan pengertian orang-orang yang ingin menyerang atau menghancurkan kita, bahkan kekuatan tipu muslihat si jahat pun yang ingin menghancurkan kita. Ketika kita terus menyerahkan kendali hidup kita sama Tuhan, ketika kita terus berserah penuh, berharap penuh sama Tuhan, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Bukan hanya Tuhan, malaikat Tuhan pun akan benar-benar menguliti orang-orang yang berniat jahat atau kuasa kegelapan sekalipun. Ibarat padi, sisa kulitnya itu kan sekam. Jadi akan menguliti sampai kering sekering-keringnya. Ibarat Tuhan benar-benar akan berperang penuh untuk menghancurkan semua hal-hal atau niat-niat orang atau tipu muslihat si jahat yang ingin menyerang kita. Tuhan akan kuliti mereka satu persatu sampai tidak bermanfaat lagi, sampai tidak ada gunanya lagi buat diri mereka sendiri. Ibarat sekam tadi, hanya sisa-sisa dari kulit padi. Jadi kita gak usah takut dimanapun kita ada. Pagar perlindungan Tuhan lebih kuat dari apapun. Dan kita pun di pagar perlindungan Tuhan sudah terlindungi. Tuhan gak akan berjanji hanya melindungi, akan membuat orang-orang yang menyerang kita, yang ingin menghancurkan kita, bahkan tipu muslihat si jahat yang ingin menyerang kita, akan membuat itu bagaikan sekam. Mereka dibuat bagaikan bulir-bulir padi yang sudah kering. Tuhan akan membuat hidup mereka kering. Tuhan akan membuat si iblis itu kering dalam kematiannya kelak di neraka lagi. Gak ada satupun kuasa yang bisa menyerang kita kalau kita benar-benar dalam perlindungan Tuhan, kecuali kita mengizinkan hujatan orang, serangan orang, atau tipu muslihat si iblis, kecuali kalau kita izinkan untuk menghancurkan kita. Tapi kalau kita izinkan hanya Tuhan yang melindungi hidup kita, Tuhan berperang untuk menghancurkan segala hal-hal yang ingin menekan kita. Beda kalau memang sedang dalam proses. Tapi kalau memang ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, bahkan tipu muslihat si jahat yang benar-benar ingin menyerang kita, Tuhan pastikan mereka akan kering, mereka akan menjadi sisa-sisa yang tidak akan ada manfaatnya. Dan dikasih sedikit api saja sama Tuhan, terbakarlah mereka, ibarat sekam atau sisa bulir-bulir padi tadi. Hanya benar-benar sisa-sisa kulit padi, tidak ada manfaatnya, dikasih api sedikit terbakar. Jadi Tuhan pasti membakar semua hal-hal yang ingin menekan, menghancurkan kita, asal kita tetap berpegang sama Tuhan kita yang hidup. Itu firman-Nya. Bukan hanya Tuhan, beserta malaikat Tuhan. Amin. Wow.
kita berharga, kita nggak usah kotori tangan kita untuk melawan kejahatan dengan kejahatan. Biarlah tangan Tuhan aja yang kotor, tangan malaikat Tuhan aja yang kotor, untuk melenyapkan semua orang-orang atau oknum-oknum atau tipu muslihat si jahat yang ingin menyerang kita. Amin. Mazmur 35 ayat 8-9. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka, jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Di sini sekali lagi Tuhan ingatkan, gak ada yang perlu kita takutkan terhadap orang atau oknum manapun yang ingin menyerang atau menakuti kita, karena ada benteng perlindungan Tuhan. Dan yang kita percaya, dan itu bahkan janjinya ya dan amin. Kalau kita benar-benar percaya sama perlindungan Tuhan, Tuhanlah yang akan menyerang dan membuat kalah hal-hal, orang-orang, oknum-oknum, bahkan tipu muslihat si jahat. Akan membuat kalah sebelum mereka bertempur untuk menghancurkan kita, menyerang kita. Atau pada akhirnya niat mereka, niat si jahat akan tetap kalah. Karena tidak ada yang bisa melawan kuatnya perlindungan Tuhan atas kita. Anak-anak yang terus berlindung sama Tuhan. Emang ada yang bisa melawan Tuhan? Gak ada kan? Jadi siapapun yang ingin melawan kita, menyerang kita, kita gak usah langsung bereaksi bagaimana. Kita lari ke Tuhan, biarlah Tuhan yang melawan mereka. Kita menang karena Tuhan, bukan karena kita. Kita berharga karena Tuhan, bukan karena kita. Dan semua yang ingin menyerang kita pasti kalah dari awal bahkan sampai akhir, karena tidak ada kuasa yang bisa lebih kuat daripada Tuhan kita yang hidup. Jadi sesakit-sakit apapun, seenggak enak apapun, cibiran, serangan, sengaja ingin dihancurkan, sengaja ingin diserang, bagian kita diam di dalam Tuhan, bagian Tuhan bergerak melenyapkan segala sesuatu yang tidak berkenan untuk mengelilingi anak-anaknya yang dikasihinya. Karena Tuhan hanya mau kita dilingkupi oleh kasih-Nya kan? Dia gak mau kita dilingkupi atau dihancurkan oleh pengaruh-pengaruh buruk atau serangan-serangan buruk, bahkan serangan-serangan si jahat. Kecuali kita sendiri yang buka celah, kecuali kita sendiri yang mau meresponi yang jahat, membalas dengan yang jahat. Tapi Tuhan mau kita tetap di dalam lindungan kasih-Nya, di dalam lindungan sukacitanya, di dalam lindungan damai sejahteranya. Apapun yang ingin merebut sukacita kita, damai sejahtera kita, biar Tuhan yang berperang buat kita, bukan kita. Itu memang gak bisa kita lakukan tanpa kita berserah sama Tuhan. Tapi kalau kita berjuang sendiri, kita juga akan kalah. Karena kita gak ada kekuatannya tanpa Tuhan kan. Ya udah, biar Tuhan aja yang berperang buat kita. Tuhan udah bawa kapak dan tombak untuk menghancurkan segala sesuatu itu. Amin. Kuncinya ya kita tetap diam di dalam Tuhan. Diam bukan berarti meratapi dan menangis. Diam berarti aktif berserah, aktif menyembah, aktif berdoa, aktif merenungkan firman. Sehingga kekuatannya benar-benar menguatkan kita. Itulah bagian kita. Dan Tuhan benar-benar menghancurkan kekuatan yang ingin menghancurkan kita. Itulah bagian Tuhan. Jangan kita balik. Kita gak bisa mengalahkan dunia,
tanpa Tuhan. Tapi kita bisa menang atas apapun karena Tuhan yang berikan buat kita. Jadi apa yang kita miliki sekarang, itu karena Tuhan yang buat kita memilikinya. Yang baik tapi ya. Amin. Mazmur 35 ayat 12-13. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku, tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Wow, secara manusia, secara daging, betapa cepatnya kita bisa mengalami perasaan bulus. Dikatakan sini perasaan bulus, atau perasaan yang hampa, atau merasa sangat gak bisa apa-apa saat sesuatu yang baik yang kita lakukan misal dibalas dengan gak baik dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi di sini Tuhan ingatkan, kalau kita harus tetap peduli, jangan ikut mengutuki orang yang menjahati kita, orang yang menyerang kita. Dan jangan membalas, kata Tuhan. Tetap harus peduli malah, tidak membalas dan peduli. Wow, kalau bukan karena Tuhan kita gak sanggup kayak gini. Kenapa Tuhan mau kita tetap peduli pada orang yang menjahati kita dan tidak membalas? Ya peduli, mungkin kita gak bisa respon langsung, tapi minimal kita mendoakan mereka supaya mereka gak semakin jatuh dalam hal-hal yang buruk untuk menyerang orang-orang lain lagi selain kita, atau merusak hidup orang lain lagi selain kita, selain niat-niat mereka ingin merusak, ingin menyerang, ingin menghancurkan, ingin mematikan rezeki misal. Kenapa Tuhan mau kita harus peduli dan tidak membalas? Karena ketika kita peduli, minimal dimulai dari doa kita mendoakan, maka roh kita, doa kita akan semakin terasah, akan semakin dimurnikan kualitas hati kita dalam menyembah Tuhan. Karena ada korban yang kita bawa. Korban apa? Korban tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Korban tetap diam di dalam Tuhan dan tidak membalas. Itu korban. Dan korban yang kita bawa, itu benar-benar kita mengakui kalau Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Bukan kita sendiri. Bukan kita yang mengatur kita, Tuhan. Dan plus ketika doa kita semakin terasah, ketika kita mulai tetap peduli sama orang yang menyerang, menghancurkan kita, doa itu tadi akan mengalahkan perasaan bulus, perasaan merasa tidak dihargai, perasaan merasa dihianati, perasaan merasa dihancurkan sama orang-orang yang awalnya ingin menghancurkan kita. Jadi simpelnya, apapun yang ingin menyerang kita, kita serahkan kendali hidup kita sama Tuhan. Itu supaya kita gak babak belur pada akhirnya, karena kita gak bisa melawan. Kita gak bisa menang atas kejahatan. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita pasti kalah. Karena kita diciptakan tidak menang untuk kejahatan. Kita lebih dari pemenang dalam hal-hal yang baik, yang memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan bilang biar aku yang pegang kendali, kalau enggak kamu akan babak belur, masuk ke jurang kayak kuda tadi. Terus di sini Tuhan bukakan lagi, ayo tetap peduli, minimal hanya melalui doa. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang yang menghancurkan kita, yang melukai kita, itu adalah korban yang harum di hadapan Tuhan. Seperti ketika Abraham dengan rela mau mengorbankan anaknya satu-satunya yang susah banget dapatnya, tapi dia berani mengorbankan anaknya di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan kan. Walaupun gak jadi mati,
anaknya Abraham, Ishak ya. Wow. Biarlah terus dan terus kita berproses di dalam penyerahan hidup kita sama Tuhan. Menyerahkan emosi kita, menyerahkan gejolak pikiran kita, menyerahkan pembalasan kita dalam kendali Tuhan. Tapi bukan kita juga berdoa balaskan mereka, enggak. Serahkan aja selebihnya kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan bukakan peduli sama yang jahat, minimal dalam doa. Ya supaya itu makin menguatkan kualitas doa kita, makin menguatkan kualitas iman kita. Karena itu bukti kita mengimani. Kehendak Tuhan lebih berharga daripada kehendak kita. Dengan kita tetap mendoakan dan peduli sama orang yang ingin menyerang atau menghancurkan kita. Dan perasaan kita yang merasa hancur karena kita diserang, disakiti, dibohongi, itu akan terkikis oleh doa kita tadi yang tetap peduli sama hal yang ingin menghancurkan kita malah. Biarlah Roh Kudus yang terus memberikan pengertian lebih dalam lagi buat kita. Tapi ini ya kebenarannya. Kita pegang kebenarannya kan, bukan kebenaran kita. Wow. Terus di Mazmur 35 ayat 24 sampai 28, ayat 24 dan 28. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Ini benar-benar dibukakan. Tetap penghakiman di dalam Tuhan, salah satu wujud kita memuji Tuhan. Kalau kita menyerahkan penghakiman itu ke dalam tangan Tuhan. Walaupun kita yang diserang, tapi yang ambil kendali Tuhan sepertinya tidak masuk akal menurut pikiran kita. Kalau kita diserang ya serang balik, seharusnya seperti itu. Tapi Tuhan bilang di sini, ketika kamu serahkan penghakiman itu di tanganku, itu wujud kamu memuji aku. Luar biasa banget kan? Kemarin memuji Tuhan diawali dengan kejujuran. Kemudian ini diawali lagi dengan menyerahkan penghakiman di tangan Tuhan. Wow. Jadi apa ya yang bisa kita lakukan? Ya kita emang gak bisa ngelakuin apa-apa selain memuji dan berserah sama Tuhan. Bahkan di luar memuji dan berserah sama Tuhan, kita lemah sebenarnya. Kita dikuatkan hanya ketika kita terus memuji dan berserah sama Tuhan. Makanya kita bisa kuat, tetap berdiri, tetap kuat menjalani apapun, melewati apapun, menghadapi apapun. Karena kita terus diam di dalam Tuhan, berserah di dalam Tuhan. Dan yang terbaru lagi Tuhan buka saat kita menyerahkan kegeraman hati kita, hak kita untuk membalas, kita serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah semakin hari roti hidup, kebenaran firman-Nya semakin merasuk dalam sel-sel hidup kita. Mungkin tidak langsung kita dapat memahami secara nalar kita atau hati kita, tapi biarlah bagian kita terus melekat sama Bapa aja, dan Bapa lah yang akan membuat kita mengerti. Dan percaya aja, janji Tuhan ya dan amin. Perkataan Tuhan di firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di balik semua itu, di balik semua aturan itu, di balik semua prinsip itu, ada mujizat, ada damai sejahtera, ada kemenangan, dan ada kekuatan untuk kita hidup. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan, dan kita gak punya kekuatan di luar Tuhan.
Jadi apapun hal yang ingin menyerang kita, menghancurkan kita, mematikan kita, merebut apa yang kita miliki pun, ayo kita berlari, berserah sama Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali, dan kita pasti tetap damai sejahtera dari awal sampai akhir selama kita di dalam Tuhan. Amin. Tetap semangat, tetap sukacita, biarlah pelana kuda kita tetap dipegang kendali sama Tuhan. God bless you all. Amin.